Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, menghormati dan mencintai orang tua dan guru. Tiga, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Empat, rukun dengan teman. Lima, cinta tanah air Indonesia. Untuk amanat, istirahat di tempat. Rak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala, qala Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Senin yang cerah ini. Kita masih diberikannya limpahan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di madrasah yang kita cintai ini sebagai rutinitas kita untuk menuntut ilmu. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terbaik yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebiadaban moral menuju zaman yang penuh dengan peradaban moral serta IT yang tinggi seperti kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Ibu PKM, seluruh guru MTSN 1 Labuhan Batu. Tidak lupa yang saya sayangi seluruh murid kelas 7, 8, dan 9, teristimewa untuk anak saya kelas 9E yang telah berhasil, yang telah melaksanakan petugas upacara, dan terima kasih juga untuk anak-anak saya drum band. Baiklah, pada amanat hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang makna diciptakan oleh Allah 2 telinga dan 1 mulut. 2 telinga itu melambangkan keharusan
agar kita 2 kali lebih banyak mendengar dari berbagai sudut pandang sebelum kita menghakimi sesuatu. Satu mulut itu mengisyaratkan agar kita mengontrol lisan kita. Sesuatu ucapan sebelum kita keluarkan, sebelum kita ucapkan, harus kita pikirkan secara matang. Karena sifat ucapan itu kalau sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Keseimbangan antara 2 telinga dan 1 mulut itu mengajarkan kepada kita seluruh manusia. Agar apa? Kita semakin banyak belajar, mendengar, merenung. Agar sesuatu yang akan kita bicarakan, kita pikirkan. Jangan sampai sesuatu yang sudah kita keluarkan dari mulut kita akan menimbulkan penyesalan dan konflik sosial. Ada 3 nilai dari penciptaan 2 telinga dan 1 mulut dari segi kebijaksanaan komunikasi. Yang pertama, berpikir sebelum kita mengucapkan sesuatu untuk menghindari penyesalan dan konflik sosial. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik sebagai penghargaan terhadap lawan bicara kita. Yang ketiga, berpikirlah sebelum mengucapkan sesuatu. Hindari perkataan yang sia-sia sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Di awal tadi di muqaddimah saya sampaikan hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Siapa yang beriman khairon, maka berkatalah baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Kalau kau tidak dapat berkata-kata dengan baik, lebih baik diam. Berkata baik itu sama dengan sedekah. Jadi bentuk sedekah tidak hanya berupa materi, barang. Berkata baik juga sedekah. Jadi pesan amanat saya hari ini, jagalah lisan, banyaklah mendengar. Sebelum kau bicara, pikirkan apa yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Mulutmu adalah harimaumu. Kalau salah cakap, maka akan menerkam dirimu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, teristimewa murid-murid kelas 789 MTSN 1 Labuhan Batu, senantiasa dapat mempergunakan telinga maupun mulut yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebaik-baiknya, sehingga telinga maupun mulut yang kita miliki tidak menjadi bumerang bagi kita semua. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi barakati wa rahmatika wa ridhaka adnun. Na'malu marna minal liwa wa ja'alna minal liwa. Tarfa'una ila darajatil ulya bi fadilatit tawbiyah. Allahumma ya Allah ya Fattah, iftah qulubana wafsah lisanana ma akwa afkarana hatta suhula nuqabil
واغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب رئيسنا وأستاذ والدينا نعمة ورحمة لعلنا نطيع فيه الله إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.